Pemirsa, seorang siswi SMK di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Korban mengalami depresi hingga meninggal dunia. Suasana duka masih meliputi rumah orang tua Nabila Putri Nur Aini di Desa Cihanjuang, Kampung Centeng, Kecamatan Parampong, Kabupaten Bandung Barat. Ibu korban menuturkan peristiwa perundungan ini terkuak setelah viral di berbagai media sosial. Akun X @jisuki membuat ulasan tentang dugaan aksi bullying pada tanggal 6 Juni 2024. Peristiwa perundungan dilakukan salah satu siswi SMK Kesehatan di Bandung Barat yang mengakibatkan korban depresi dan meninggal dunia. Perundungan sendiri berlangsung selama hampir 3 tahun dengan berbagai bentuk, mulai dari hinaan, cacian, paksaan untuk mengerjakan tugas sekolah, hingga diminta menggendong dari toilet ke ruang kelas. Keluarga berharap kasus ini tidak terulang kembali. Agak maju sedikit tuh fotonya. Itu putri saya tidak berani bilang ke saya awalnya itu permasalahan. Saya pun tahu dari temannya menceritakan semuanya. Saya mau bicara langsung laporan ke sekolah pun almarhum ini tidak boleh, karena almarhum selalu bilang bahwa Neng itu di sini untuk cari ilmu, bukan untuk cari musuh. Jadi di situ itu mungkin ya cita-cita Neng di sana gitu. Awalnya mungkin dari situ, tapi dikira saya pelaku ini tidak akan melakukan lagi hal semacam itu, tapi ternyata tetap melakukan. Putri saya tidak bilang. Mungkin kayak kata-kata yang tidak enak, toksik itu, jadi kata-kata kasar yang selalu dikatakan sama putri saya. Benar ya, waktu kelas 1 iya disuruh gendong dari toilet sampai ke kelasnya, itu bukan 1 kali, itu ada 2 kali. Tapi putri saya tidak bilang sama sekali, hanya cukup udah nggak usah mah, udah gitu aja. Pemirsa, seberapa bahayakah bully mental terhadap diri kita, terutama kepada anak-anak? Kami akan ajak Anda berbincang bersama dengan psikolog anak Astrid Wen. Selamat pagi, Mbak Astrid. Selamat pagi, Mbak Ana. Mbak Astrid, ini miris kembali terjadi bullying begitu di kalangan anak-anak. Kali ini tidak hanya fisik, artinya tadi sempat disuruh menggendong dari toilet ke kelas, tapi juga mental ini dibully. Anda melihatnya seperti apa? Seberapa bahaya bully mental? Ya, jadi walaupun bully mental itu nggak ada tanda fisik ya, tapi sebenarnya sama bahayanya karena namanya juga kekerasan. Bayangkan jika kita dihina, tapi tidak hanya 1 kali. Biasanya ini dinamakan bullying karena terjadi berulang kali dan maksudnya memang untuk menyakiti atau melemahkan sang korban. Dan tentunya ketika ini dilakukan tidak hanya oleh 1 orang, tetapi oleh 1 kelompok, tekanannya menjadi sangat mencekam ya. Bayangkan kita setiap hari nih datang ke kantor, tapi ada sekelompok teman-teman karyawan selalu merundung kita. Ini dia nggak bisa, terus nggak ditemani dan segala macamnya. Atau bahkan tadi dikatakan disuruh-suruh ya. Jadi keberhargaan dirinya pun akan jauh berkurang. Jadi sebenarnya pada beberapa negara, anak-anak korban bullying yang memiliki gejala perubahan emosi dan tingkah laku akibat emosional bullying, ini bahkan sudah masuk ke emergensi departemen kejiwaan di rumah sakit. Jadi sangat signifikan berpengaruh, Mbak. Oke. Mbak Astrid, ini kan akhirnya korban mengalami depresi hingga akhirnya meninggal dunia, sempat kejang-kejang dulu begitu. Nah, untuk ciri-cirinya mungkin bisa digambarkan secara umum begitu yang mengalami bully mental, selain pada akhirnya ada gangguan begitu yang mungkin terlihat, apa ya Mbak? Jadi kalau bully mental ini kita tidak bisa langsung depresi gitu ya dalam 1 hari. Biasanya depresi kalau ini terjadi beberapa kali, mulai tampak gejala depresi itu bisa dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan paling cepat. Itu paling cepat. Tapi paling lama bisa bertahun-tahun. Jadi gejala depresi itu memang dia tidak langsung muncul dalam skala yang sangat tinggi. Jadi seperti memakan jiwanya sedikit-sedikit. Jadi awalnya mungkin susah fokus, performa menurun di sekolah, mulai tidak semangat ke sekolah, lalu juga menunjukkan
penyelesaian masalah yang kurang sehat ya. Jadi misalnya tidak mau bercerita atau ingin menanggung semuanya sendirian, lalu menganggap sepertinya mungkin dirinya ya tidak pantas, atau mungkin ada dia merasa lemah, tidak berdaya, seperti itu. Baru perubahan tingkah laku ini mulai kelihatan jelas. Perubahan mood mulai kelihatan jelas. Susah tidur, tidak mau makan, hingga ada muncul keinginan-keinginan untuk bunuh diri. Jadi ini semuanya kan yang kalau kita tidak monitoring, sangat mungkin kita orang tua mungkin bisa kayak, oh mungkin masih berada di derajat yang dia terima. Dan budaya kita sepertinya juga masih menormalkan bullying ya. Jadi kita benar-benar bisa miss. Jadi kita memang perlu menggalakkan budaya bahwa bullying itu nggak normal. Dan kita nggak boleh menggampangkan bullying. Oke, Mbak Astrid, tadi Anda sempat katakan bahwa ada emergensi di rumah sakit. Memang setahu Anda begitu ya, korban dari bully mental hingga harus dirawat di rumah sakit ini apakah memang banyak? Iya, kalau di luar negeri yang saya baca rata-rata 30% ya. Lalu kalau saya baca di artikel di Indonesia dari KPAI mengatakan 30-50% kekerasan anak itu terjadi di sekolah. Jadi cukup banyak, Mbak. Dan kalau bullying ini bukan salah anaknya, bukan salah juga pelaku anak, tetapi kita juga harus introspeksi diri ya. Jadi sekolah perlu introspeksi diri, keluarga walaupun mungkin pasti juga sudah dalam kondisi yang sulit gitu ya, harus menerima kenyataan ini. Buat keluarga-keluarga yang mungkin masih ada kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik, bisa ketika memang ada perubahan yang seperti ini, anak saya kok akhir-akhir ini nggak happy ya seminggu dua minggu ini, boleh banget untuk ngecek ke sekolah. Jadi sebenarnya cukup penting, Mbak, karena efek kekerasan ini nggak cuma setahun, nanti berefek lagi pada relasi di masa depan, berefek lagi pada konsep diri, berefek lagi pada kepercayaan diri dia, efeknya juga pada interaksi sosial dia dengan orang-orang di sekelilingnya. Kalau anak menjadi sangat insecure, dia bisa mematikan diri atau dia bahkan melukai orang lain. Seperti itu. Jadi efeknya bisa ke dalam diri atau ke lingkungan. Itu kan bahaya ya, Mbak. Karena yang dia dapatkan selalu kekerasan. Ya kalau kekerasan terus yang didapat, bagaimana kita mengharapkan dia menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang peduli gitu. Seperti itu, Mbak. Jadi bullying efeknya sebenarnya besar, Mbak. Oke, kemana-mana begitu ya Mbak Astrid. Lantas apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk menghadapi anak yang mengalami bully mental seperti ini? Mungkin dalam lingkup keluarga atau rekan-rekan begitu? Yang pertama harus benar-benar aware ya. Karena anak kan biasanya kalau dia korban, dia takut untuk menceritakan, atau dia mungkin tidak mau merepotkan orang lain. Oh, saya bisa tanggung sendiri. Tapi gejala depresi itu kalau sudah makin parah, diri sendirinya biasanya nggak ngerasa nih, Mbak, dia sudah punya gejala depresi. Taunya hanya, oh aku lemes gitu ya, aku pundungan, aku merasa nggak berguna, lebih baik aku mati aja gitu. Jadi memang sangat penting sekali kepekaan orang-orang di sekitarnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, harus ada orang yang berani, orang dewasa dalam hal ini, untuk masuk ke dalam batasan pribadi anak ini. Perlu ada yang berani bertanya, kalau aku perhatikan, kamu suka sedih ya, boleh tahu nggak ada apa? Aku tempat yang aman kok untuk kamu bercerita. Jadi juga tidak hanya dibebankan pada orang tua saja, Mbak, tetapi orang dewasa di sekitar anak ini. Baik, Mbak Astrid, terima kasih sudah berbagi informasi di Kabar Utama Pagi. Kami harapkan juga tidak ada lagi kasus bullying seperti ini ya, menghancurkan mental dan juga fisik anak. Selamat pagi, Mbak Astrid.